Seringkali kita melewatkan halaman rumah begitu saja. Padahal jika kita teliti lebih dalam, ada sebuah kehidupan yang sangat kompleks di sana. Nah, kali ini aku akan membedah apa saja yang ada di ekosistem halaman rumahku. Sebelum masuk ke detailnya, kita harus tahu dulu kalau ekosistem itu merupakan kesatuan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tidak hanya hutan ataupun laut, sepetak tanah di depan rumah pun bisa menjadi ekosistem asalkan mempunyai aliran energi dan siklus materi di dalamnya. Di video ini, aku akan membagi penjelasanku jadi 3 bagian utama, yaitu komponen benda mati, makhluk hidupnya, dan bagaimana cara mereka berinteraksi. Selamat menonton! Kita mulai dari yang sering tidak terlihat perannya, yaitu komponen abiotik. Coba lihat butiran air hujan yang masih menempel di daun-daun ini. Air adalah komponen vital. Selain untuk hidrasi tanaman, air ini juga membantu proses pelarutan mineral di tanah supaya bisa terserap sama akar. Setelah itu, perhatikan juga tanahnya. Tanah di halaman ini warnanya gelap dan lembab. Tandanya kaya akan bahan organik. Ada juga batuan kecil yang membantu drainase supaya akar tanaman tidak busuk. Terus, meskipun langitnya agak biru, energi cahaya tetap masuk melalui radiasi yang menembus celah-celah daun. Suhu dan kelembapan di sini juga stabil karena terlindung sama rimbunnya pohon. Jadi, penguapan tidak terlalu ekstrim. Sekarang kita akan membahas penghuninya, yaitu komponen biotik. Artis utamanya tentu saja tanaman sebagai produsen. Di sini ada sirih gading yang merambat sangat aktif. Perhatikan corak daunnya yang hijau dan kuning. Itu adalah hasil dari adaptasi mereka buat nangkep cahaya semaksimal mungkin. Ada juga tanaman keladi atau alokasia yang daunnya lebar banget. Fungsinya untuk mempercepat penguapan atau transpirasi jika air sedang berlebih. Setelah itu, ada tanaman buah dengan beri merah kecil. Ini bukan cuma pajangan, tapi sumber makanan potensial untuk konsumen. Walaupun di kamera kita tidak selalu lihat hewan besar, tapi di sela-sela daun ini ada serangga, semut, sampai laba-laba. Mereka semua adalah konsumen. Dan jangan lupa ada kucing juga yang sering lewat. Mereka juga bagian dari rantai makanan di ekosistem ini. Semuanya punya peran, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tapi, apa yang membuat mereka disebut ekosistem? Jawabannya adalah interaksi. Tidak ada yang hidup sendirian di sini. Ada interaksi antara tanaman dengan air, biotik dan abiotik. Ada juga interaksi antara sesama makhluk hidup. Coba lihat jaring-jaring laba di sela-sela batang pohon. Itu adalah bukti adanya interaksi predator dan mangsa. Laba-laba bunuh serangga yang hinggap di tanaman. Terus ada tanaman-tanaman di sini juga saling berinteraksi secara netralis. Mereka hidup berdampingan tanpa saling merugikan. Ada juga
kompetisi tipis untuk berebut cahaya matahari yang paling terang. Disinilah terjadi aliran energi dari matahari ke tanaman, lalu ke serangga, dan seterusnya. Semua saling terhubung dalam satu siklus yang rapi. Jadi, setelah kita melihat semuanya, apakah area ini layak disebut ekosistem? Jawabannya adalah 100% layak. Meskipun areanya buatan atau ada di lingkungan rumah, halaman ini punya komponen lengkap dan ada hubungan timbal balik yang membuat sistemnya terus berjalan. Halaman ini menjadi bukti jika alam itu hebat sekali dalam mengatur keseimbangan. Kita sebagai manusia mempunyai tugas yang simpel. Jangan merusak keseimbangan itu. Cukup dengan menyiram dan tidak merusak tanaman. Kita sudah membantu ekosistem ini tetap hidup. Sekian laporan tugas biologiku. Semoga penjelasan panjang lebar ini bermanfaat dan bisa membantu kita lebih menghargai alam di sekitar.